Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Miss Ifat dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, sebelum kepada materi, Miss Ifat akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu diharapkan teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, teman-teman juga mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Teman-teman, pernahkah teman-teman bermain plastisin, meniup balon, atau teman-teman memperhatikan bunda ketika memasak di dapur? Biasanya terjadi asap mengepul dari bahan makanan yang dimasak oleh bunda di rumah. Nah, teman-teman, termasuk dalam wujud apakah benda tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ciri-ciri benda diantaranya memiliki massa dan volume. Apakah teman-teman tahu massa itu apa ya? Apakah teman-teman tahu juga volume itu apa ya? Oke, kita bahas teman-teman. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Massa dan berat sering disamakan, tetapi sebenarnya massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama, sedangkan berat benda dapat berubah tergantung daya gravitasi di tempat itu. Sedangkan volume yaitu seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Benda dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita bahas sifat benda satu persatu. Sifat benda padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. 3. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 4. Dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. 5. Ada benda padat lunak dan benda padat keras. Yang keenam, dapat digenggam. Mari kita simak penjelasannya satu persatu dari sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume tidak akan berubah, bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Seperti contoh yang pertama, pensil di dalam gelas, berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk. Misalnya, dipotong, ditekan, dipukul, dan lain-lain. Seperti contoh, kayu dapat dirubah bentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Contoh lain, tanah liat. Kita tekan-tekan, akhirnya akan menjadi vas bunga. Sifat benda padat yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Seperti contoh, es merupakan benda padat.
Es akan berubah wujud menjadi cair ketika didiamkan di luar ruangan. Contoh lainnya, kapur barus, termasuk benda padat, bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Yang kelima, ada benda padat lunak dan keras. Seperti contoh, benda padat lunak, plastisin, tanah liat, play-doh, dan lain-lain. Contoh benda keras yaitu seperti kayu, batu, besi, dan lain-lain. Yang keenam, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh dan menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. 2. Volumenya tetap. 3. Masanya tetap. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 5. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. 6. Dapat melarutkan benda. 7. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 8. Menekan ke segala arah. 9. Tidak dapat digenggam. Dan yang ke-10, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Pembahasan selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Sifat benda gas, yang pertama, bentuk volumenya berubah. Menempati ruang, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Benda gas tidak dapat dilihat, namun ada beberapa benda gas yang dapat dilihat. Mari kita bahas satu persatu sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Contoh, meniup udara pada balon yang berbeda, maka bentuk dan volumenya akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat yang kedua, menempati ruang. Sebagai contoh, meniup balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Sebagai contoh, hal ini juga dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon ditiup, maka balon akan membesar. Yang keempat, tidak dapat digenggam, namun bisa kita rasakan. Sebagai contoh, ketika kita bernapas, hembusan nafas kita tidak dapat digenggam, tetapi bisa dirasakan. Yang kelima, benda dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Sebagai contoh, embun di pagi hari, wujud dari gas menjadi cair. Sifat yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat, namun ada beberapa benda gas yang dapat dilihat. Sebagai contoh, asap dan awan, termasuk benda gas yang bisa kita lihat. Asap dan awan memiliki penyusun lain selain gas, namun masih bisa kita kategorikan sebagai benda gas. Nah teman-teman, contoh-contoh benda gas yaitu seperti udara, asap, awan, uap air, LPG, dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, semoga penjelasan tadi bisa dipahami oleh teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau melalui WhatsApp langsung kepada Miss Ipat. Ingat, tetap semangat belajar dan tetap berbuat baik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.